Allah ingin agar engkau berserah hanya kepada Dia saja, tidak ada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa, bersandar pada kayu yang rindang akan tumbang, bersandar kepada benda akan binasa, bersandar kepada sahabat akan berubah menjadi musuh. Bersandarlah kepada Dia, Hayyun Maha Hidup, la yamut, Dia tak pernah mati. Bersandarlah kepada Dia, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha Berkuasa. Itu yang diinginkan Allah dari sosok Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, sengaja dia pergi berjalan kaki, karena kalau dia pergi menunggang unta, mereka sudah mengintai, dia pasti lari, dia akan pergi ke tempat yang jauh. Sengaja dia pergi berjalan kaki. Lalu kemudian dia pun sampai ke suatu tempat. Dia berharap mereka adalah orang-orang yang lembut akan yang menerimanya, tapi dia tidak diterima dengan tala'al badru alaina. Dia tidak diterima sebagai ahlan wasahlan. Ahlan, keluarga, kau datang kami sambut sebagai keluarga. Sahlan, mudah, kau datang urusanmu mudah. Ahlan wasahlan. Tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga, dia tidak dianggap sebagai sahlan, dia dianggap sebagai musuh. Dia dilempar dengan batu, dia dilempar dengan kayu, dia dilempar dengan tulang onta. Apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi di balik bukit. Dia angkat kedua tangannya. Ilaika ashku dha'fa quwwati. Kepada engkau saja aku mengadukan kelemahanku. Wa qillata hilati, ketidakberdayaanku. Wa hawani bainan nas, aku hina di tengah mereka. Kalau dulu aku ada tempat bergantung, ada tempat bersandar, ada tempat mengadu, hari ini hanya engkau saja ya Allah. Datanglah malakul jibal, malaikat penjaga segala bukit di atas dunia. Kau tunjuk mana bukit yang paling besar ya Muhammad, akan kutimpakan kepada mereka. Hati yang luka biasanya akan marah, akan kecewa, tapi itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan anak cucu mereka yang akan menyembah Engkau. Tidak ada satupun yang akan mempersekutukan Engkau di atas muka bumi ini. Doanya dikabulkan, hatinya susah, pikirannya kacau, tapi lidahnya tidak berkata-kata kasar. Dia doakan agar anak cucu mereka menyembah Allah. 100% penduduk Taif hari ini bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa orang yang teraniaya, doa orang yang terzolimi. Dia berhenti di sebuah kebun. Ada seorang yang bukan terpandang membawakan beberapa ranting anggur sebagai pelipur lara, penghilang haus, pelepas dahaganya. Ketika anggur itu akan masuk ke mulutnya, dia berkata Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah. Maka hamba sahaya miskin, susah, melarat, perantau yang tak punya apa-apa itu heran. Apa yang kau ucapkan? Bismillah. Kau sebut nama Allah ya. Tidak ada satupun orang di kampung ini kalau makan menyebut nama Allah. Siapa engkau? Aku Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti engkau sama dengan orang yang dulu pernah berada di kampungku. Engkau dari mana? Aku dari Ninawi. Ninawi ya. Di sana ada saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada saudaraku namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah saudaraku. Sama-sama hamba yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga diingkari oleh kaumnya. Dia masuk ke dalam lautan, ditelan seekor ikan dalam 3 kegelapan. Gelapnya tengah malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Dia berserah kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Begitu cara Allah mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau rasakan hari ini?
belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dirasakan oleh Yunus bin Matta. Mendengar itu langsung saja Addas bersimpuh sujud mencium lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mulia, dia hamba sahaya, dia miskin, dia perantau, tapi dia sempat mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menghilangkan dahaga dari leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang berkesan. Biarlah pertemuan itu sekali, tapi sampai ke lubuk hati. Untuk apa pertemuan yang berulang kali tapi hanya sampai di tepi bibir, hanya basa-basi?